Salam, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu angka 7 dalam Alkitab. Angka 7 seringkali muncul dan dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan kepenuhan ilahi. Mari kita telusuri makna angka 7 ini dan bagaimana Tuhan menggunakan angka 7 tersebut untuk mengungkapkan rencananya yang sempurna. Angka 7 adalah salah satu angka yang paling sering muncul dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu, angka ini digunakan untuk menunjukkan kesempurnaan, kepenuhan, dan ketuntasan. Mengapa angka 7 memiliki makna yang begitu dalam? Mari kita telusuri lebih lanjut. Kita mulai dari awal, yaitu dalam kitab Kejadian. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Ini bukan hanya sekedar angka, tetapi simbol dari kesempurnaan dan ketuntasan ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 2-3 tertulis bahwa Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Angka 7 juga muncul dalam hukum Sabat. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11, Tuhan memerintahkan umatnya untuk menguduskan hari Sabat, hari ke-7 sebagai hari istirahat. Ini adalah peringatan bagi kita tentang pentingnya mengambil waktu untuk beristirahat dan mengingat pekerjaan Tuhan yang sempurna. Di dalam kitab Wahyu, kita menemukan angka 7 berulang kali. Salah satu yang paling menonjol adalah 7 roh Allah yang berada di hadapan tahtanya. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4. Ini menunjukkan kepenuhan dan kesempurnaan Roh Kudus yang bekerja dalam gereja dan dunia. Angka 7 juga ditemukan dalam tabernakel, khususnya dalam menorah atau kandil emas yang memiliki 7 lampu. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 25 ayat 37. Menorah ini adalah simbol terang Tuhan yang sempurna dan penyertaannya yang tak pernah berakhir bagi umatnya. Angka 7 juga muncul dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika gereja perdana memilih 7 orang diaken untuk melayani dan mengurus pembagian makanan, para diaken ini, termasuk Stefanus dan Filipus, dipilih untuk memastikan bahwa kebutuhan komunitas terpenuhi dengan adil. Kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan mengatur kepemimpinan yang sempurna dan efisien dalam gerejanya. Angka 7 sering digunakan dalam kitab Wahyu untuk menggambarkan serangkaian penghakiman dan penyempurnaan rencana Tuhan. Ada 7 materai, 7 trompet, dan 7 cawan yang masing-masing menandakan tahap-tahap yang sempurna dalam rencana Tuhan untuk akhir zaman. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 8 sampai dengan pasalnya yang ke-16. Wahyu juga mencatat surat kepada 7 gereja di Asia Kecil. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ke-7 gereja ini mewakili kepenuhan gereja Tuhan di seluruh dunia dan sepanjang sejarah, menggambarkan berbagai kondisi spiritual dan tantangan yang dihadapi. Yesus juga mengajarkan tentang pengampunan dalam konteks angka 7. Ketika Petrus bertanya, berapa kali kita harus mengampuni saudaranya? Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22. Ini menunjukkan bahwa pengampunan kita harus sempurna dan tanpa batas. Kalender Ibrani juga diisi dengan 7 pesta besar yang diatur oleh Tuhan untuk dirayakan oleh umat Israel, termasuk Paskah,
roti tidak beragi, dan tabernakel. Setiap pesta ini mengungkapkan aspek yang berbeda dari rencana keselamatan Tuhan dan menunjukkan kepenuhan karyanya. Kita bisa baca di dalam Imamat pasal 23. Setelah air bah, Tuhan memberi tanda pelangi sebagai janji bahwa Dia tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Pelangi ini memiliki 7 warna, melambangkan janji Tuhan yang sempurna dan kepercayaan kita kepadanya. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 13 sampai dengan 17. Angka 7 dalam Alkitab adalah simbol yang kuat tentang kesempurnaan dan kepenuhan ilahi. Melalui berbagai contoh ini, kita bisa melihat betapa Tuhan merencanakan segala sesuatu dengan sempurna dan penuh kasih. Mari kita terus mengandalkan Tuhan yang telah menyatakan kesempurnaannya dalam aspek-aspek hidup kita, sekaligus melalui video ini dapat membuka wawasan kita tentang makna angka 7 dalam Alkitab. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Tuhan memberkati.